Shalom, 91 FM, Scarlet Radio. Apa kabar pada malam hari ini? Jumpa lagi dengan saya Tommy dari lantai 2 Grand Merciful Building Scarlet Radio. Kami akan masuk di program kita pada malam hari ini, yaitu Blessing the Spirit. Dan puji Tuhan telah hadir di studio narasumber yang saya tunggu-tunggu ini, Bapak Pendeta Mefril Suwu, Master Teologia dari GPD Sindulang. Shalom Pak, apa kabar? Shalom, kabar luar biasa baik. Selamat malam. Ya, sahabat Scarlet, ini suaranya sangat khas ya. Khas Pak Mefril ini. Apa? Tenor bariton. Oke lah, kita akan mulai Pak. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Oke, puji Tuhan, sahabat Skylight dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Dan malam hari ini, sebelum kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua karena pertolongan Tuhan, dan kami berterima kasih karenanya. Malam hari ini kami boleh ada di Skylight Radio dalam acara Blessing in the Spirit. Tuhan menolong, Tuhan mengurapi, dan Tuhan memberkati. Biar acara malam hari ini lewat kebenaran firman Allah boleh datang bagi kami. Firman Allah boleh memberkati, membawa kami kepada pusat kebenaran Allah, sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan. Bahkan kami boleh mengalami hal-hal yang ajaib dan luar biasa lewat firman Tuhan. Dan di kesempatan malam hari ini kami akan buka cara kami, alaskan di dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sahabat Skylight, saya sangat bersuka cita boleh berjumpa di kesempatan malam hari ini. Dan di kesempatan malam hari ini mari sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, mari kita akan melihat ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Saya akan baca buat saudara. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara kekasih dalam Tuhan, malam hari ini saya dan saudara ada dalam pembacaan 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Dan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, mulai dari ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-24, saya dan saudara akan menemukan satu firman Tuhan tentang Elia dan janda di Sarfat. Malam hari ini kita akan bicara dari hal mujizat di Sarfat, di mana ketika saya dan saudara membaca ayat-ayat ini, saya dan saudara akan menemukan ada seorang janda, dikatakan dalam ayat yang ke-16 yang saya dan saudara baca, dan ayat yang ke-15, dia dan anaknya mengalami mujizat Tuhan. Dia dan anaknya atau keluarganya mengalami di mana sesuatu apa yang ada di dalam genggaman mereka, apa yang di dalam pegangan hidup mereka, apa yang ada di kata firman Allah di dalam kehidupan mereka, dalam buli-buli, dalam tempayan yang ada di rumah mereka, diberkati Tuhan secara luar biasa di tengah-tengah keadaan yang tidak mengenakan dan menyenangkan. Ketika saya dan saudara melihat pada ayat yang ke-7, saya dan saudara akan menemukan di mana Sarfat mengalami keadaan kering dan tidak turun hujan. Karena kering dan tidak turun hujan inilah, maka janda di Sarfat akhirnya diperhadapkan dengan keadaan di mana dilukiskan dalam ayat yang ke-12 apa yang ada di dalam genggaman mereka ketika mereka mau mengadonnya, mau membuatnya. Setelah itu mereka nggak tahu lagi akan terjadi apa. Dikatakan bahkan mereka akan diperhadapkan dengan kematian. Nah, malam hari ini mari kita akan melihat bahwa janda di Sarfat adalah janda yang mengalami keajaiban Tuhan di tengah-tengah krisis. Di Sarfat mengalami lawatan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan.
Janda di Sarfat mengalami yang bisa saya katakan satu keadaan yang luar biasa. Apa yang di dalam genggaman mereka tidak habis, tidak berkurang. Padahal kenyataannya mereka dalam keadaan kekeringan, dalam keadaan krisis, dalam keadaan habis itu selesai, mereka meninggal. Nah, dalam kesempatan malam hari ini kita akan melihat rahasia di mana janda ini mengalami keajaiban Tuhan yang luar biasa. Bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di tengah-tengah krisis yang kita hadapi, kita butuh Tuhan. Kita butuh tangan Tuhan yang ajaib turun dalam hidup ini. Kenyataan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-16 membuktikan bahwa ada seorang janda di Sarfat mengalami keadaan itu. Nah, kalau saya dan saudara melihat apa rahasia dari seorang janda di Sarfat yang dikatakan firman Allah, di tengah-tengah kota itu, Sarfat namanya, dia sendiri dan anaknya mengalami keajaiban Tuhan. Yang pertama, mari kita akan melihat dalam kitab, terlebih dahulu dalam kitab Lukas, atau terlebih dahulu dalam ayat yang ke-9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dalam ayat yang ke-9 jelas sekali bahwa perintah Tuhan untuk Elia pergi ke sana dan akan tinggal di rumah wanita atau janda di Sarfat ini, dikatakan firman Allah dalam rencana dan target Allah. Dalam ayat yang ke-9 membuktikan bahwa janda di Sarfat adalah merupakan target Allah untuk diberkati di tengah-tengah. Ayat pendukungnya dalam kitab Lukas pasal yang ke-4. Mari kita akan melihat Lukas pasal yang ke-4. Saya dan saudara akan melihat pada ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Saya akan baca buat saudara. Ayat 25, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon, dikatakan firman Allah. Dalam kitab Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26 menjelaskan sebenarnya di sana ada banyak sekali janda di Israel. Sebenarnya dalam satu kota itu ada banyak sama perempuan, ada banyak orang di sana. Tetapi kenapa perhatian Tuhan hanya tertuju kepada janda ini, dan janda ini menjadi target berkat Tuhan untuk Elia? Catat baik-baik saudara, kalau saya dan saudara sudah menjadi target berkat Allah, tidak ada yang dapat menghalangi rancangan Tuhan dalam hidup ini. Jika saya dan saudara masuk dalam rencana Tuhan, saya dan saudara, tidak ada satu manusia yang akan mampu untuk menghalangi. Kenapa? Karena memang janda di Sarfat ini masuk dalam rencana Allah. Janda di Sarfat ini masuk dalam target kerja dari Allah. Dan dicatatkan dalam ayat ini jelas sekali dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Firman Allah katakan, janda ini yang terpilih untuk mengalami berkat Tuhan, dan lewat itu, lewat dia mengalami berkat Tuhan, saudara saya akan menemukan dalam ayat yang ke-16 tadi, dia mengalami keajaiban Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, tidak peduli keadaanmu seperti apa, tidak peduli masalahmu seperti apa, jika saya dan saudara masuk dalam rencana Tuhan, pasti hidup ini akan diberkati Tuhan. Apapun masalahmu, apapun persoalan hidupmu, apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, kalau saya dan saudara masuk dalam rencana Tuhan, pasti saya dan saudara akan mengalami berkat. Sebabnya hari-hari ini, mari saya dan saudara masuk dalam rencana Tuhan. Jangan saya dan saudara keluar dari rencana Tuhan. Nah, rencana Tuhan bagi saya dan saudara, Yohanes pasal 3:16 berkata, saya dan saudara, supaya saya dan saudara tidak binasa, tetapi saya dan saudara selamat. Saya dan saudara mengalami sesuatu yang dikatakan Alkitab bukan kecelakaan, tetapi
damai sejahtera. Rancangan Tuhan bagi kita. Sebabnya dalam kesempatan malam hari ini saya ingin mengingatkan lewat kebenaran firman Allah, kalau saya dan saudara sudah menjadi anak Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam keberkatan Tuhan, jangan kita keluar dari rencana Allah. Yang pertama, wanita atau janda di Sarfat ini adalah masuk dalam rencana Allah. Oke, yang kedua mari kita akan melihat fakta kenapa hanya janda di Sarfat yang mengalami masuk dalam rencana Allah, sehingga mereka keluarga mengalami keajaiban Tuhan. Yuk kita melihat ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Yang kedua, di samping dia masuk dalam rencana Allah, memperkuat rencana Allah dalam hidupnya, ternyata janda di Sarfat melakukan seperti apa yang dikatakan Elia. Padahal kalau saya dan saudara membaca ayat 11, 12 dan seterusnya menjelaskan tentang komunikasi. Padahal ayat 12 katakan ketika perempuan ini mengaduk adonan, setelah dia mengaduk adonan, dia meninggal, dia mati. Kenapa? Karena memang kelaparan sementara melanda. Tapi Alkitab dalam ayat yang ke-15 memberikan penjelasan, janda di Sarfat, dia melakukan tepat seperti apa yang dikatakan Elia. Dia tidak melakukan seperti apa yang dia pikirkan. Dia tidak melakukan seperti pada dasarnya kenyataan. Kenyataannya karena namanya orang lagi dalam krisis, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-12, dia katakan, dia coba memberitahukan fakta. Waktu Elia bilang, cedok air, berikan kepada saya dan berikanlah saya, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti, bukan cuma sekedar air. Padahal waktu itu mereka sementara diperhadapkan dengan krisis air. Tetapi orang Elia waktu itu berjumpa dengan janda di Sarfat meminta air, dia beri, padahal lagi krisis air. Dia beri air. Yang kedua, bukan cuma itu yang diminta Elia. Elia meminta supaya kalau boleh dibuatkan sepotong roti dalam ayat yang ke-11. Sebabnya ayat 12 dia katakan, kalau saya ingin membuat roti pastilah setelah itu saya mati. Artinya dia coba berdiplomasi. Sebenarnya keadaannya tidak mungkin untuk melayani seorang utusan Allah yang namanya Elia. Tetapi dalam ayat yang ke-15 menjelaskan, pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dia tidak bantah seperti apa yang maunya, tetapi dia mengerjakan seperti apa maunya Elia. Dia melakukan seperti apa yang dimau oleh firman Allah, dimau oleh utusan Allah. Artinya janda di Sarfat adalah seorang yang taat. Walaupun pada krisis tidak membekukan ketaatan dia dalam hal melakukan perintah abdi Allah. Krisis tidak membekukan ketaatan dia dalam hal melakukan kebenaran firman Allah. Saudara kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang di bawah kolong langit ini ketika mereka diperhadapkan dengan krisis, dia mendahulukan pikirannya, dia mendahulukan pendapat orang untuk supaya dia keluar dari krisis. Tetapi janda di Sarfat bukan mendahulukan bagaimana cara dia keluar dari krisis, tetapi janda di Sarfat mendahulukan melakukan tepat seperti yang diperintahkan Elia. Saudara kekasih dalam Tuhan, janganlah krisis membuat saya dan saudara beralasan untuk tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang kita mempersalahkan krisis untuk supaya kita tidak melakukan firman. Kadang-kadang kita berkedok dengan firman Allah, berkedok dengan alasan keadaan, berkedok dengan alasan krisis, berkedok dengan alasan kesusahanmu, berkedok dengan alasan sakit penyakitmu, berkedok dengan alasan usahamu, sehingga engkau tidak mau melakukan firman. Ada banyak orang yang seperti itu. Pendeta, saya tidak mau ke ibadah karena banyak hal. Pekerjaankah itu, usahakah itu, dan lain-lain sebagainya. Firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, ketaatan yang kita miliki dalam hal mau melakukan firman, janganlah terganggu, janganlah dialihkan
karena krisis yang kita hadapi. Karena kalau orientasi kita hanya untuk keluar dari krisis, melakukan firman Allah nomor yang kesekian, hati-hati. Firman Allah berkata bahwa Allah akan ganti berperang bagi kita. Tetapi Allah tidak akan pernah berperang bagi kita kalau kita tidak mendahulukan Tuhan. Kalau kita tidak mendahulukan firman Allah. Apatah lagi firman Allah katakan tepat seperti yang diperintahkan firman. Karena ada banyak orang bilang kanan dia kiri. Ada banyak orang bilang bertobat. Yang bertobat pendeta, kalau boleh mulut saya dulu yang bertobat. Tangan yang suka pukul istri nggak bertobat. Kalau boleh yang bertobat mata saya dulu pendeta. Kalau untuk tindakan minta maaf. Firman Allah ingin memberitahukan janganlah alasan-alasan krisis membekukan ketaatan kita dalam hal melakukan firman Allah. Artinya saudara, walaupun kita susah, walaupun kita diperhadapkan dengan menderita, walaupun kita diperhadapkan dengan keadaan ini, kalau firman Allah bilang jangan mencuri, janganlah kita mencuri. Jangan menjadikan alasan krisis di mana kita untuk mengambil hak orang lain menjadi hak kita. Jangankan jadi alasan krisis untuk kita menjadikan orang lain tumbal supaya saya dan saudara sukses. Janganlah karena krisis kita buat orang lain rugi supaya kita tidak mengalami kerugian. Karena ada yang seperti itu. Biar nggak usah pusing orang lain rugi, yang penting di krisis ini saya dan keluarga ada makanan. Saya dan keluarga ada persediaan untuk menghadapi krisis. Walaupun caranya culas, walaupun caranya tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah ingin memberitahukan separah apapun krisis yang engkau hadapi hari ini, jangan membuat alasan krisis sebagai saya dan saudara untuk tidak melakukan firman. Walaupun kita krisis, walaupun kita kekurangan makanan, walaupun krisis hari-hari ini sementara melanda hidupmu, janganlah krisis membawa saya dan saudara untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak seturut dengan kebenaran firman Allah. Tuhan Allah ingin memberitahukan kepada kita lewat 1 Raja-Raja pasal 17, kunci di mana janda di Sarfat mengalami keajaiban Tuhan karena krisis tidak membekukan ketaatan dia untuk melakukan kebenaran firman Allah. Apapun alasannya, alasan ekonomi kah itu, alasan krisis sakit penyakit kah itu, alasan krisis keuangan kah itu, alasan krisis hati kah itu, alasan krisis pikiran kah itu, dan lain sebagainya. Janganlah menghalangi saya dan saudara dalam hal melakukan kebenaran firman Allah. Janganlah krisis menjadi alasan bagi kita untuk tidak melakukan kebenaran firman Allah. Karena ada banyak orang yang memiliki 1001 alasan dalam hal melakukan kebenaran firman Allah. Kenapa? Karena krisis. Karena nggak ada uang, persembahan dia nggak ke gereja. Karena nggak ada kendaraan, dia alasan nggak beribadah. Karena alasan-alasan yang lain. Ada banyak sekali manusia beralasan supaya dia tidak melakukan firman Allah. Ada banyak alasan-alasan manusia. Contoh kecil, ketika firman Allah katakan beri, tunggu dulu pendeta, ini lagi zaman susah. Ngapain kita mau baik-baik kepada orang lain? Ngapain kita mau memberi? Firman Allah bilang janganlah melakukan sesuatu yang jahat. Ya, karena pikir-pikir ini ke zaman corona, akhirnya kita mengambil milik orang lain. Kita mengorbankan kepentingan orang lain untuk kepentingan kita. Orang lain jadi tumbal karena kebutuhan kita. Hati-hati. Allah menginginkan, firman Allah menginginkan untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan. Pertama, jadilah target berkat Allah, masuk dalam rencana Allah. Yang kedua, mari kita pada posisi janganlah krisis menjadi alasan, atau janganlah krisis membuat saya dan saudara terikat, membuat saya dan saudara beku tidak dalam melakukan kebenaran firman Allah. Artinya jangan kita beralasan untuk tidak melakukan kebenaran firman Allah. Karena ada banyak orang hari-hari ini menggunakan berbagai alasan untuk supaya tidak melakukan firman Allah. Contoh yang kedua,
di tengah-tengah krisis, ketika firman Allah bilang tetaplah mengucap syukur. Ada orang yang bilang, tunggu dulu pendeta, mau mengucap syukur apa ini, kita usaha lagi turun. Mengucap syukur apa ini? Punya pendapatan. Mengucap syukur apa ini, saya lagi kesusahan, usaha saya mulai turun, tidak seperti 3 bulan lalu, 4 bulan lalu, 5 bulan lalu, seperti tahun lalu dan lain-lain dan sebagainya. Firman Allah bilang bersyukur saja, mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena ada alasan kenapa Tuhan mengatakan kita harus mengucap syukur. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11 mengatakan, dengan mengucap syukur akhirnya 5.000 orang mengalami mujizat. Waktu Tuhan Yesus pegang apa yang ada di tangan dia, 5 roti dan 2 ikan, dia angkat ke atas dan dia mengucap syukur. Apa yang terjadi? Dengan dia mengucap syukur, 5.000 orang boleh dapat makan, tak sisa 12 baku. Apa? Karena melakukan firman Allah. Kalau saya dan saudara mengurut banyaknya peristiwa ucapan syukur dalam kitab 2 Tawarik pasal 20, ketika Yosafat mengalami keadaan perang dan tidak mungkin menang, dia hanya menaikkan pujian syukur kepada Allah. Apa yang terjadi? Hanya dengan pujian syukur kemenangan terjadi dalam peperangan itu. Firman Allah, kalau firman Allah memberitahukan mari kita lakukan firman Allah, pasti ada hal-hal yang ajaib akan terjadi dalam hidup ini. Tapi mari kita kembali ke kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Janganlah karena alasan-alasan di dunia ini, karena krisis kah itu, karena persoalan kah itu, karena kekeringan kah itu, karena masalah hidup yang kau hadapi, sehingga menjadikan alasan untuk saya dan saudara tidak taat dalam hal kebenaran firman. Karena krisis menjadikan alasan untuk kita tidak berdoa. Karena krisis menjadikan alasan supaya kita tidak baca firman. Karena krisis untuk menjadikan alasan supaya kita tidak melakukan kebenaran firman. Maaf, firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, untuk engkau mengalami yang namanya mujizat di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah hal yang tidak mungkin, mari janganlah krisis menghalangi saya dan saudara untuk melakukan kebenaran firman Allah. Kata firman Allah, wanita ini